Baik, saya akan mulai. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat pimpinan Nasmedia yang kami hormati, narasumber hebat kita pada hari ini, serta yang kami banggakan kepada seluruh peserta webinar Nasmedia series ketiga dari seluruh penjuru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali dalam ruang virtual yang luar biasa ini pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Nasmedia kembali hadir membawa sebuah ruang diskusi yang krusial yang sangat dekat dengan aktivitas Tridharma perguruan tinggi kita semua. Webinar kali ini mengusung tema yang sangat hangat dan esensial tentunya, yaitu Academic Integrity, trik lolos AI Detektor, dan optimalisasi parafrase untuk publikasi karya ilmiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka agenda ini dengan mendengarkan sambutan pengantar. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Kafli, selaku perwakilan pimpinan Nasmedia, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator Mbak Vinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Imawan Aulia MKOM. Yang saya hormati Timnas Media yang sudah mengadakan kegiatan webinar ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Kafli, selaku Supervisor Operasional Nasmedia. Saya atas nama manajemen Nasmedia, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan webinar yang bertemakan Academic Integrity, Trik Lolos AI Detektor, dan Optimalisasi Parafrase untuk Publikasi Karya Ilmiah. Pengantar dari saya mungkin singkat saja. Di era perkembangan teknologi AI yang begitu pesat ini, dunia akademik itu seringkali dihadapkan pada tantangan baru. Di satu sisi, AI dapat membantu mempercepat proses penulisan dan penelitian, tapi di sisi lain, kita juga harus menjaga integritas akademik, orisinalitas karya, dan etika dalam publikasi ilmiah. Untuk itu, pemahaman mengenai penggunaan AI secara tepat dan strategi parafrase yang baik itu menjadi keterampilan yang sangat penting bagi teman-teman mahasiswa, dosen, peneliti maupun yang berkecimpung di dunia penulisan. Kemudian melalui webinar ini saya berharap pesertanya dapat membawa pulang wawasan yang komprehensif mengenai pemanfaatan teknologi AI secara bijak, memahami prinsip-prinsip akademik integrity, serta mendapatkan tips praktis yang bisa diterapkan langsung dalam penyusunan dan publikasi karya ilmiah selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Imawan Aulia MKOM yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua di kesempatan pada pagi hari ini. Apresiasi juga saya ingin sampaikan setinggi-tingginya kepada seluruh timnas media yang telah membantu mengadakan kegiatan webinar ini sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Mungkin itu saja pengantar singkat dari saya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi ruang belajar yang produktif bagi kita semua. Atas nama manajemen Nas Media, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kafli selaku perwakilan pimpinan Nasmedia atas sambutan hangat dan motivasinya. Jadi sebelum ke sesi selanjutnya, mari kita dokumentasi dahulu untuk kegiatan hari ini. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Untuk rekan panitia bisa standby untuk dipotret. Jadi bisa dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kembali kameranya. Sudah? Lagi skala 1, 2, 3.
Di slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu rekan akademisi sekalian, kehadiran generatif AI hari ini laksana bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah copilot yang cerdas, yang mampu menginstruksi efisiensi literatur review. Namun di sisi lain, ia melahirkan krisis baru, benturan dengan regulasi terhadap Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik, bahaya false positivized dan algoritma AI detektor, hingga fenomena halusinasi data ilmiah. Integritas akademik kita tentunya diuji di tengah kecanggihan probabilitas statistik. Lantas, bagaimana membedakan regulasi tersebut dan menjaga tulisan kita agar tetap memiliki sentuhan manusia yang kuat? Hari ini tentunya kita sangat beruntung karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar yang sangat kompeten untuk menguliti tema hari ini. Izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita. Beliau adalah Muhammad Imawan Aulia Eskom Mkom. Beliau merupakan seorang akademisi dan dosen berdedikasi di bidang informatika yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Informatika di Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Saat ini beliau juga telah melanjutkan studi lanjut di program doktoral atau S3 Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kiprah profesionalnya, beliau sangat aktif menjadi fasilitator di berbagai bidang teknologi, khususnya di digital forensik, Internet of Things, dan keamanan cyber. Kompetensi beliau diperkuat dengan kepemilikan sertifikat profesional seperti Certified Security Analysis dan Certified Public Speaker. Beliau juga tergabung aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Informatika Indonesia dengan kualifikasi sebagai Cyber Security Analysis. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Imawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Kak Tingga. Alhamdulillah Kak, ini sangat bersemangat ya untuk membersamai teman-teman dalam webinar pada pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Jadi untuk sesi pertama kita akan berfokus pada navigasi etika AI dan integritas akademik untuk membeda regulasi dikti, bias algoritma, dan AI detektor. Jadi kepada Bapak Muhammad Imawan MKOR, layar dan waktu sepenuhnya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Tingga atas kesempatannya dan juga Pak Muhammad Rafli sebagai perwakilan pimpinan dari Mas Media sudah mengundang saya secara resmi sebagai narasumber di webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya saya dan sedikit ya, buka sedikit dengan apa sih itu AI. Oke, jadi AI sendiri kita bisa bilang itu sebagai sesuatu yang baru, khususnya di tahun atau abad ke-20 ya, awal-awal 2020-an, khususnya pasca COVID, ya bisa dibilang AI merupakan teknologi yang netral ya, bisa kita bilang netral. Jadi nanti pada webinar ini kita bakal sedikit mengubah mindset terhadap AI. Jadi AI ternyata bukan ancaman lagi, tapi bisa kita gunakan sebagai teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang. Oke, jadi saya izin share screen terlebih dahulu terkait materinya. Oke, apakah share screen materi sudah terlihat, Bapak Ibu atau para hadirin sekalian? Sudah terlihat, Bapak. Oke, baik. Bisa kita mulai saja ya. Kita anggap ini sebagai forum diskusi, lebih santai, seperti kelas pada di perkuliahan ya, yang terbilang tegang seperti itu.
Oke, baik. Di pada sesi ini saya diberi kesempatan untuk sebagai pemateri terkait topik PPTA ya. Kenapa sini ditekankan? Saya juga terlibat penuh ya sebagai pengguna AI bukan dalam menyusun pool ya, tapi sebagai tools untuk brainstorming, untuk mencari data sampai yang lainnya seperti itu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang yang Kak Vinka bilang tadi ada sempat nyinggung tentang pilot juga ya. Peran AI kita kendalikan ya, sepenuhnya dikendalikan. Oke, kita bahas filosofi dasar AI itu seperti apa. Copilot bukan autopilot. Kenapa sih AI bisa dibilang sebagai copilot? Ya, berarti AI digunakan sebagai asisten untuk membantu proses, bukan menggantikan peran manusia dalam berpikir secara kritis terstruktur. Jadi bisa kita bilang AI sebagai apa ya, seperti yang para ahli lihat atau di belakang ya, seperti pisau bedah ya, dengan alat gitu. Kalau kita analogikan pada saat pekerjaan, ya, untuk mencari misalkan letak penyakit di mana dalam tubuh, ingat sedikit bagian ingat nih, sumber penyakitnya. Izin Bapak, mungkin suaranya putus-putus Pak. Mungkin untuk share screen bisa dibantu oleh tim kami saja ya Pak. Oh ya baik, Ya Pak, saya bantu ya Pak. ya makasih. Oke, oke, mohon maaf ya teman-teman. Tuh, oke, kita menunggu dari Timnas Media untuk konsistensi dalam screen. Baik Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Bagaimana Bapak? Sudah kelihatan sharing screen-nya? Oh ya, baik. Bapak kepada Bapak Imawan mungkin bisa dilanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Vinka atas bantuannya. Oke, baik. Jadi kita tadi masih di bahasan Copilot ya. Untuk Copilot sendiri kita bisa bilang ini sebagai alat bantu atau teknologi karena definisi definisi teknologi dia diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia khususnya pada webinar pagi hari ini untuk seperti yang kita bisa lihat para hadirin sekalian. Bahkan tadi saya sebelum ke kampus ya untuk kerja kampus saya ya saya terkecoh juga gitu. AI sudah sangat dimanfaatkan untuk promosi di para penjual UMKM ya. Itu semua gambarnya generate by AI. Jadi ternyata AI sudah masuk ke kehidupan sehari-hari ya. Dalam artian ya kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu bisnis sebagai rekan sharing ya mungkin ya. Saya juga kadang menggunakan AI sebagai bahan brainstorming juga untuk membantu pekerjaan saya gitu.
Oke, tadi AI sebagai pilot, co-pilot, terus novelty itu adalah domain dari manusia. Novelty sendiri ya ini istilah di akademis terkait kebaruan atau suatu inovasi itu memang domain dari manusia. Bisa jadi Bapak Ibu atau Mas Mbak atau para hadirin ya itu punya domain untuk membuat sebuah novelty apapun itu di bidang keahliannya masing-masing. Bisa jadi membuat sebuah hipotesis atau bahkan rumusan masalah dari pikiran masing-masing orang. Jadi bisa kita simpulkan AI itu sebagai alat bantu nih Bapak Ibu. Jadi dia sifatnya netral, untuk pengambil keputusan itu terkait dari manusianya itu sendiri. Jadi sampai sini kita sepakati dulu nih Bapak Ibu sebagai apa ya penyamaan persepsi agar nanti materi di slide selanjutnya bisa lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, bisa next ke Oke, krisis awareness di ruang akademik. AI bisa dipakai sebagai jalan pintas atau akselerasi yang cerdas. Jadi karena saya bilang AI itu netral, Pak hadirin, jadi kita bisa menentukan nih, AI itu bisa buat membantu orang atau mencelakakan orang. Kasarannya seperti itu. Sehingga disebutkan bahaya laten AI. Berarti ada suatu fase ya. Kita merasa pintar, padahal kita hanya tahu promptingnya aja ya. Ini jangan sampai terjadi di para hadirin sekalian ya, karena kita perlu apa namanya? Perlu sebuah knowledge, basic knowledge terkait apapun bidang keahlian dari para hadirin sekalian agar pemanfaatan AI lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Saya bisa memberikan contoh itu kayak DIKW ya. Jadi ada data, information, knowledge, dan juga wisdom. Jadi kita manusia itu sudah pada tahap level wisdom ya, atau kebijaksanaan dalam menggunakan AI. Jadi awareness itu harusnya sudah tertanam atau kita bisa install di alam bawah sadar kita, wah ternyata penggunaan AI harus tepat dan juga tidak merugikan orang lain. Karena seperti yang di-mention Kak Vinka di awal, itu ada beberapa peraturan terkait regulasi AI di Indonesia. Bahkan ada di beberapa negara sudah apa ya, mengesahkan terkait aturan penggunaan AI untuk di beberapa bidang seperti itu. Dan juga kita tidak bisa percaya 100% untuk menggunakan AI ya, karena AI kadang dia bisa halusinasi juga ya. Jadi selain knowledge kita bisa menambahkan pada bagian prompting untuk menggunakan AI agar hasilnya lebih optimal dan sesuai harapan. Tapi kita tidak bisa menelan mentah-mentah ya atau menerima 100%, kita harus cross check apa yang dihasilkan oleh AI. Oke, untuk ranah ruang akademisi, ini saya sudah menerapkan di mata kuliah yang saya ampu terkait kebijakan dalam penggunaan AI. Jadi mau nggak mau, saya mengubah metode asesmen dalam setiap mata kuliah dan juga tugas. Jadi saya sekarang lebih membebaskan mahasiswa untuk menggunakan AI, cuman dalam batasan mereka hanya sebagai referensi gitu. Jadi pengambilan keputusan ada pada mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa sudah diajarkan bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya di AI. Jadi krisis awareness yang dimaksud ya ini lebih tepatnya kita memposisikan diri di antara teknologi dan juga kebijaksanaan yang kita miliki terkait penggunaan dari AI itu sendiri. Mungkin bisa jadi jalan pintas bagi yang promptingnya bagus, atau mungkin bisa jadi akselerasi cerdas apabila AI digunakan untuk mengembangkan sebuah ide misalkan, atau dia memberikan referensi, oh ternyata ide kita bisa dibuat sedemikian rupa. Misalkan ide kita A, jadi dengan adanya AI kita bisa buat pecahan ide jadi A1, B1, dan seterusnya gitu. Itu tidak menutup kemungkinan untuk
mencapai novelty yang bisa saya bilang itu novelty yang hybrid, hybrid dari bantuan teknologi dan juga murni dari pemikiran manusia. Jadi awareness di ruang akademik itu dalam penggunaannya sangat sangat apa ya? Sangat terkait, sangat terkait. Mungkin para hadirin sekalian ya juga punya AI-nya masing-masing ya, AI andalan masing-masing seperti itu. Jadi kita bisa mempersonalisasi AI untuk membantu pekerjaan kita. Tapi seperti yang saya bilang, wisdom ada di masing-masing pengguna AI nih, Bapak Ibu, para hadirin sekalian. Oke, Kak Vinga bisa next slide. Oke, ini bahasan yang lumayan seru ya, para hadirin, karena bias pengetahuan. Jadi di sini ada sebuah persimpangan dengan hadirnya AI, apakah pengetahuan dari para ahli yang sudah berkutat di keilmuannya puluhan tahun dan tertuang dalam buku itu disandingkan atau dibenturkan ya dengan AI yang generatif. Hmm? Biasanya bakal terjadi bias juga, terutama bias pengetahuan dari beberapa ahli. Tapi ini kita sandingkan Ayo yang kecil. dari buku dan AI. Oke, seperti poin yang pertama, buku atau jurnal, biasnya itu teridentifikasi karena melalui proses yang mungkin para ahli terlibat di situ, seperti proses kurasi, peer review, bahkan sampai gaya menulis dari masing-masing penulis ya. Contohnya kayak ideologi dia menulis seperti apa, dan juga bisa dikritisi. Oke, ngomong-ngomong terkait bisa dikritisi atau ideologi, ini berarti kan merupakan sebuah pola ya, Bapak Ibu ya. AI pun ya kita bisa bilang polanya sudah terbaca gitu, dari pola bahasa mungkin berbeda dengan karya tulis buku dari seorang ahli ya. Mungkin dia mencurahkan point of view-nya dengan menggunakan kata yang sedemikian rupa, intinya kosakatanya lebih luas daripada apa yang digunakan AI. Sehingga pada AI generatif itu bisa dibilang bias yang tersembunyi ya. Kenapa tersembunyi? Karena kita kadang nggak sadar gitu. Yang menurut kita bagus, tapi menurut para ahli, wah ini ketahuan nih AI ya. Jadi dia terpola gitu. Kenapa bias tersembunyi? Karena dalam mengukur probabilitas itu bukan bukan pada faktanya ya AI. Jadi dia mengukur pada probabilitas, berarti kemungkinan ya ini masih dalam kata kemungkinan, berarti bukan 100% fakta ya bisa kita bilang, karena probabilitas, jadi probability. Oke, dan juga sangat western centric, berarti ya ini tergantung dari data yang digunakan atau si pembuat AI-nya gitu, karena kebanyakan dari luar negeri ya, khususnya negara barat ya, sehingga muncul istilah western centric. Dan yang terakhir, sering mendistorsi kearifan dan studi kasus lokal ya. Ini membenarkan statement sangat western centric ya. Ya mungkin saya bisa kebayang sih kalau misalkan AI dibuat dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah, mungkin itu distorsi distorsi kearifan lokal dan studi kasusnya mungkin bakal lebih lebih terhighlight ya, lebih terhighlight, dan juga kita bisa mengembangkan AI versi lokal itu untuk ya mungkin untuk bagian dari kontribusi juga, kontribusi terkait membantu pemerintah dalam dalam apa ya, dalam menyebarkan atau mengedukasi masyarakat Indonesia terkait teknologi khususnya AI. AI bisa berubah bentuk sampai seperti itu. Oke, jadi pada slide ini buku versus AI generatif itu ya, ini bisa dibilang kita berada di persimpangan jalan nih, para hadirin sekalian. Dalam artian kita bisa menggunakan dua-duanya bahkan, atau bahkan hanya salah satu sebagai sumber referensi yang kita kita percayai. Ya, ini mungkin kata Panji Pragiwaksono, ini menurut kepercayaan saya ya. Jadi ini tergantung dari kita sebagai pengguna AI, tapi saya bisa memberikan sedikit statement bahwa sumber dari buku terus kita menggunakan AI untuk membantu apa ya, membantu menjelaskan itu lebih wise ya. Berarti kita tidak
tidak mengesampingkan fakta atau tidak membuat fakta di buku itu hilang gitu. Jadi bias yang dimaksud seperti itu. Jadi kita bisa anggap buku sebagai tambang emasnya, terus AI itu sebagai alat untuk menambang emasnya gitu. Terus kita bisa jual informasi berupa emas ini ya mungkin dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk video podcast dan lain-lain itu kan punya value masing-masing ya. Jadi data bisa dibilang punya value tergantung dari kita mendapatkan datanya dari mana dan juga mengolahnya seperti apa. Oke, baik. Kak Vingga bisa lanjut slide selanjutnya. Oke, tadi sudah membahas tentang bias pengetahuan antara sumber dari buku dan juga AI generatif. Terus kita membahas sedikit terkait etika AI nasional. Oke, sini saya sudah menampilkan dari surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 sebagai landasan etika dalam AI. Oke, disebutkan melalui surat edaran Menkominfo itu, etika dasar telah ditetapkan pada surat edarannya tadi ya, nomor 9 tahun 2023 itu. Dan juga di situ di-spill sedikit terkait transparansi, berarti kita wajib jujur dalam artian kita memberitahukan nih, oh ternyata data yang saya olah ada bantuan AI-nya. Bahkan kadang di apa ya di jurnal penelitian itu ada satu poin yang menjelaskan apakah ini dengan bantuan AI atau tidak. Kalau misalkan menggunakan bantuan AI pada bagian mananya, entah mengolah data atau melanjutkan proses komputasi itu juga sangat memungkinkan. Jadi disebutkan prinsip transparansi wajib. Nah, ini berarti tergantung si pengguna AI ya, apakah dia menerapkan konsep transparansi dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Jadi lebih ke jujur. Ini mungkin dampaknya ke beberapa pekerjaan ya, para hadirin sekalian, dalam artian apakah mereka apakah mereka menggunakan AI dalam membantu keseluruhan pekerjaan atau tidak. Dan juga ada prinsip akuntabilitas. Berarti tanggung jawab penuh dari manusia si pengguna AI atas validitas karya. Ini sangat berdampak panjang ya, khususnya kalau di bagian akademisi itu terkait jurnal penelitian, apakah AI bakal membantu atau bahkan menghancurkan reputasi seorang peneliti gitu. Apabila AI terlalu dieksploitasi dalam artian dia membuat full dari apa ya, dari abstrak sampai kesimpulan, wah itu sangat melanggar etika ya, karena peran manusianya tidak ada ya. Kalau saya biasanya saya mengolah draft dari naskah penelitian, baru saya pakai AI untuk menyederhanakan atau mungkin menambah kata-kata yang kurang relevan ya, atau kata yang tidak baku atau yang jarang digunakan. Jadi pada akhirnya manusia sebagai pemegang kendali ya terkait dari teknologi AI. Sebenarnya etika dalam surat edaran ini dibuat yaitu untuk memberikan boundaries terkait AI, dia bisanya apa aja. Ibaratnya do dan don'ts AI itu sudah ditetapkan. Dan saya sempat searching juga tadi ya terkait permen baru yaitu terkait SKB 7 nomor 7 dari Menteri atau surat keputusan bersama dari Menteri yaitu tentang mengatur pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI. Ini bahkan dari PAUD ya, para hadirin sekalian, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ya mungkin ini sejalan dengan apa ya, dengan prokernya dari pemerintah juga ya. Kadang Mas Wapres kan sempat mencanangkan, wah ini harus ada teknologi tentang AI. Kalau itu pengen berjalan ya harusnya pemerintah juga sadar gitu. Oh ternyata teknologi perlu dibatasi. Karena takutnya kalau tidak dibatasi itu bakal berpengaruh ke generasi selanjutnya ya. Ya kalau itu teman para hadirin sekalian bisa melihat di kehidupan sehari-hari deh. Contohnya kayak ponakan saya ya, umur berapa tahun sudah bisa menggunakan teknologi. Ya harusnya pada usia itu kan mereka bermain ya, menikmati masa kecilnya gitu. Tapi kalau sudah terpapar dengan teknologi ya itu mungkin
dalam dalam perkembangan dia sampai dewasa yang mungkin agak berbeda dengan orang yang tidak terpapar teknologi secara intens. Oke, jadi landasan etika AI secara nasional sudah ditetapkan khususnya di Indonesia. Ini acuan dasarnya di Surat Edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023. Oke, bisa lanjut Kak Vika. Oke, tadi terkait etika AI, terus ini masuk ke ranah akademisi, itu tentang regulasi dari dikti ya. Ini bisa dibilang sebagai titik kritis, karena aturan yang disebutkan di slide sebelumnya tadi itu terbit sebelum adanya AI yang viral. Zaman-zaman awal itu kan AI viral masih pada ChatGPT ya. Itu semua orang FOMO menggunakan ChatGPT sebagai asisten kerja lah, bahkan berani berani apa mem-PHK karyawannya dan digantikan dengan AI. Itu kan mungkin kebijaksanaannya masih belum terukur ya, karena kita belum tahu AI bisa bisa dimanfaatkan sampai sampai pada titik mana seperti itu. Oke, pada poin kedua ini lagi-lagi tentang plagiasi ya, khususnya di bidang akademisi. Ini plagiasi memang sangat erat hubungannya dengan AI. Kita bisa mengklaim apa ya statement orang lain atau mungkin kuat orang lain bahkan sampai hasil karya orang lain itu sebagai karya pribadi kita. Itu berarti kan sudah sangat melanggar ya. Bahkan kita bisa membuat apa ya? Membuat musik musik yang resmi didaftarkan yang punya royalti ya kita bisa olah ulang dengan AI. Bahkan mungkin kita bisa dapat pundi-pundi rupiah juga dari hasil AI-nya gitu. Itu kan sudah sangat plagiasi ya. Ibaratnya kita copy paste, paling cuman dinaikin beat, cuman dicemprengin suara, wah, itu udah jadi karya lain gitu. Mungkin konsep konsep plagiasinya sampai ya ibaratnya sampai 90%-an. Terus poin ketiga, titik kritis selanjutnya ada pada fabrikasi dan falsifikasi. Ini sangat berbahaya ya. Ini mungkin harusnya saya beri warna merah teks di poin ketiga karena pada poin ketiga kita bisa menyuruh AI untuk memanipulasi atau mengarang data secara empiris. Ya, ini sangat menyalahi aturan ya, terutama untuk pada bagian akademisi. Ini mungkin termasuk yang saya hindari juga karena memanipulasi data itu sebuah kejahatan ya. Takutnya data yang salah digunakan orang, digenerate, terus hasilnya digunakan orang lain, digenerate lagi. Ibaratnya kita memberikan sebuah racun ke data, terus dinikmati orang lain terdampak racunnya gitu. Sampai ke mengarang data yang ini banyak banyak terjadi juga di kalangan akademisi, terutama yang ketahuan menggunakan AI untuk apa ya? Untuk menggenerate atau mengarang data empiris yang digunakan pada penelitian gitu. Soalnya kalau di bagian akademisi, seorang peneliti itu ya dia harus memegang prinsip bahwa data itu merupakan nyawanya dari sebuah penelitian gitu. Kalau dia mengirim data, kalau dia mengarang data otomatis dia sudah melanggar etika sebagai peneliti, akademisi dan juga sebagai sebagai peneliti juga gitu. Jadi untuk mengarang data ini sangat dilarang. Ini saya kadang nge-mention juga ke mahasiswa, kalian boleh menggunakan AI untuk asisten gitu, asisten pribadi misalkan untuk bertanya, bertanya pun jangan sampai jangan sampai percaya 100%. Gitu. Jadi semenjak ada AI di mata kuliah saya biasanya jenis soalnya saya memberikan opini masing-masing mahasiswa gitu. Jadi karena cara berpikir tiap-tiap mahasiswa kan berbeda sehingga jawabannya lebih beragam. Oke, jadi benturan regulasi dari dari bagian akademisi itu terpusat pada plagiasi dan fabrikasi sampai falsifikasi data. Ini memang sangat
momok juga bagi saya sebagai akademisi. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya, Kak Vinda. Oke, seperti yang para hadirin lihat, ya ini berarti tentang matriks implementasi etis. Jadi bisa kita sederhanakan dulu ya, apa yang kita bisa lakukan. Ya ini mungkin menurut opini saya yang saya sampaikan ini, nanti bisa diterapkan atau tidak, yaitu tergantung dari masing-masing para hadirin seperti itu. Oke, matriks implementasi AI yang secara etis ya, menurut saya do-nya atau yang diizinkan itu masih pada tahap augmentasi. Augmentasi berarti kita bisa membuat AI sebagai teman berpikir, yaitu atau brainstorming, entah itu topik A, B, C. Saya kadang juga menggunakan AI untuk melempar sebuah topik ya. Ya, tolong kembangkan menurutmu tentang topik A. Nanti bisa sampai pada pengembangan bagian mana aja. Terus membuat kerangka dasar dalam artian frameworknya sudah ada di kepala kita dulu. Kita sudah coret-coret atau mungkin sudah punya pengetahuan tentang sebuah framework. Nanti kita bisa bantu menggunakan AI untuk memvisualisasikan misalkan, atau buatlah flowchart dari 10 proses ini gitu. Itu kan kita bisa narasikan, deskripsikan dulu nanti biar AI memvisualisasikannya. Dan juga mencek tata bahasa, ya ini sudah banyak AI ya, terutama kayak apa ya, kalau proofreading ini kayak Quillbot mungkin, atau untuk yang bahasa Inggris kayak Grammarly, bahkan sampai memparafrase draft buatan sendiri. Kayak ini sebenarnya sah saja ya, karena main point atau outline-nya sudah ada dari kita gitu. Jadi kita tidak menyuruh AI membuat dari nol ya. Jadi ini bakal lebih etis pada bagian augmentasi. Terus yang dilarang pada matriks implementasinya itu pada bagian otomatisasi ya. Misalkan kita generate esai dari nol, wah ini sudah sangat melanggar ya. Karena kita nggak tahu yang dihasilkan AI seperti apa, jadi kita nggak bisa mempercayai AI mentah-mentah gitu. Kecuali kita punya beberapa topik, misalkan buatkan 10 soal esai dari topik berikut misalnya. Nanti kita bisa rincikan untuk soal esai pada level taksonomi level berapa gitu. Bukan bisa ya. Entah dia hanya bisa menjelaskan, berarti kalau menjelaskan berarti kan apa definisi dari topik A, B, C. Itu kan bisa ya. Itu masih diizinkan ya karena masih masuk augmentasi karena kita sudah punya perangkat dasarnya. Selanjutnya mencari citasi instan tanpa validasi sumber. Wah, ini paling paling banyak terjadi ya, Bapak Ibu ya. Terutama bagi akademisi dan juga para peneliti. Jadi kadang citasi di beberapa AI itu bahkan tidak valid ya. Jadi kita tidak bisa langsung copy paste, kita harus ngecek satu persatu atau bahkan lebih lebih enaknya lagi kita kumpulkan nih. Misalkan di satu topik penelitian kita punya sekitar 50 jurnal penelitian acuan. Ya kita kumpulkan, terus kita buat dalam versi JSON atau format yang lain ya. Terus kita lempar ke AI, baru kita bisa memvalidasi nih. Atau kita tanya, misalkan seleksi jurnal penelitian yang tidak relate dengan topik penelitian saya misalnya. Nanti bakal ditampilkan, kita bisa jadikan itu referensi dan juga harus di cross check juga. Oke, dan terakhir manipulasi prompt untuk menipu dosen. Wah, ini sangat melanggar ya. Dan saya rasa dosen pun skill promptingnya udah lebih tinggi daripada mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kayaknya statement yang terakhir terpatahkan ya. Tuh, jadi dosen sudah tahu nih luar dalam mahasiswa itu kayak gimana di kelas, dia menulis kayak gimana. Tiba-tiba mahasiswa bagus kan tulisannya, wah ini sudah terindikasi pasti AI. Jadi jangan sampai AI mengambil alih ya pada tugas kognitif dari nol gitu. Jadi manusianya lah yang apa? Yang menyuruh AI untuk melakukan perintah itu sesuai dengan promptingnya.
Oke, jadi itu do dan don'ts dari matriks implementasi etis di AI. Bisa lanjut ke slide selanjutnya, Kak Vinka. Oke, tadi sudah masuk do dan don'ts, terus pada slide ini kita masuk ke era AI detektor. Oke, bagaimana institusi mengawasinya? Yaitu untuk menegakkan aturan yang disebutkan di surat edaran tadi. Biasanya kampus-kampus besar yaitu sudah punya AI detektornya sendiri. Bahkan bisa diinstal sebagai plugin di LMS-nya masing-masing. Itu sudah ada beberapa sih yang saya temui dan itu memang bagus banget ya. Jadi mahasiswa sudah sangat dibatasi geraknya dalam menggunakan AI khususnya dalam pengerjaan tugas, proposal atau bahkan yang lainnya ya. Oke, poin selanjutnya menguji miskonsepsi algoritma pengawasan. Pada poin ini, ya kita seharusnya tidak perlu ketakutan ya dalam proses pengujian algoritmanya seperti itu, algoritma dari AI detektor. Jadi walaupun itu AI detektor, itu perlu peran manusia untuk mendeteksi satu proses lagi atau satu tahapan. Jadi kita tidak bisa membiarkan AI mengerjakan apa ya, mengerjakan tugas ya. Kita harus punya algoritma pengawasan sendiri sih. Dari bisa kita terapkan di sistem atau bahkan kita edukasi dari SDM yang bekerja di sebuah instansi atau institusi tersebut. Ini termasuk penting ya, karena kita bisa tahu mungkin di sesi kedua bakal dibahas lebih lanjut ya terkait kita sebagai AI detektor itu kayak gimana. Oke, bisa lanjut ke Anda. Oke, ini menarik juga nih AI detektor versus plagiarism check. Jadi kita samakan persepsi dulu terkait definisi ya terutama. Jadi di plagiarism checker itu kita menelusuri nih di internet bisa jadi pakai database-nya Google untuk mencari kecocokan yang sama persis biasanya dengan metode string matching. Kalau string tipe data ya string ya. String berarti kan dia karakter. Bisa jadi pada saat dicek plagiasi itu kan banyak kan ya, banyak diwarnain beda-beda ya. Bahkan kata yang sering digunakan kayak dan, atau, lalu, dan lain sebagainya gitu. Ya, itu bakal dicek sebagai plagiarisme ya, karena sumber database-nya masih menggunakan database yang sama. Oke, jadi dia hanya mencari kecocokan dari kata ya. Sedangkan AI detektor dia tidak mencari dari yang plagiarism checker lakukan. Tapi dia mendeteksinya pada pola ya. Mereka menebak menggunakan probabilitas matematika, bias dan lain-lain. Oke, kalau analogi di kehidupan sehari-hari, plagiarism checker itu bisa sebagai ya polisi razia gitu. Misalkan kecocokan data dengan apa ya, kayak STNK dengan nomor plat misalkan. Wah nih ternyata pajaknya belum diperbaharui, itu kan merupakan plagiarism checker ya. Berarti ada kesamaan dan ketidaksamaan di proses itu gitu. Terus di AI detektor, yaitu ibaratnya kita sebagai pengajar yang berinsting tajam, ya ibaratnya kita tahu nih mahasiswa ini memang tidak belum berkompeten ya dalam merangkai kata yang bagus-bagus gitu. Tapi pada saat dia mengerjakan ujian, dia menggunakan AI dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang mahasiswa itu biasa berikan gitu atau hasilkan, itu kan berarti sebuah anomali ya. Berarti ada satu proses yang AI membantu di situ ya. Dalam artian ya dia sebagai pengguna AI yang kurang bijak ya. Karena copy paste ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau orang itu memang bagus dalam menulis biasanya dengan menggunakan AI hasil yang dia tuliskan bakal berbeda ya. Maksudnya nggak sama persis dengan apa namanya? Dengan yang biasa dilakukan. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya Kak Tintin. Oke, ini kita masuk ke bedah algoritma yang pertama ya, yaitu perplexity ya, atau tingkat ketertebakannya.
Ya, seperti yang saya bilang, AI tadi mempunyai pola ya untuk setiap hasil yang kita berikan gitu. Entah dia sangat mudah ditebak, yaitu bisa ditebak mungkin dalam satu kalimat atau bahkan satu paragraf ya. Karena dia berbasis database di Google ya berarti dia menggunakan kata yang mudah ditebak. Misalkan seperti contohnya seperti ini ya. Misalkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi terhadap masyarakat di pesisir pantai misalnya. Ya, biasanya AI bakal menjawab terhadap masyarakat ya, karena itu sudah sangat mewakili suatu komunitas atau suatu apa ya, suatu suatu perkumpulan ya, biasanya disebut masyarakat. Oke, dengan kita menerapkan perplexity ya atau tingkat ketertebakan, kita bisa acak tuh dari kalimat tadi, misalkan penelitian ini kita bisa ubah, misalkan dampak teknologi pada masyarakat pesisir pantai atau pada komunitas nelayan di pesisir pantai terkait terkait penerapan teknologi misalkan. Jadi itu adalah alasan penelitian ini dilakukan. Bukan kita bisa ubah polanya ya, tapi tanpa menghilangkan maknanya ya. Jadi biasanya AI sangat mudah ditebak dan kosakatanya standar ya. Itu sekali ngeliat kayaknya udah tahu, oh nih AI. Berbeda dengan manusia, ya ini bukan berarti manusia sangat sulit ditebak ya. Tapi karena mungkin latar belakang pendidikan, lingkungan dan lain-lain, sehingga tingkat ketertebakan manusia dalam menyusun kata itu sangat tinggi ya, otomatis sangat tidak mudah ditebak. Sebagai contoh mungkin kosakatanya luas, dia bisa menggunakan kiasan, analogi, contoh sehari-hari, dan diksi tidak terduga. Ya mungkin diksi tidak terduga itu bisa ditemui di buku-buku terkait ya, terkait kayak biografi atau mungkin terkait terhadap apa ya, kayak buku-buku politik biasanya banyak pakai kiasan ya, atau diksi yang khusus, maksudnya kata-kata yang sering digunakan misalkan kayak orang politik, orang teknik dan lain-lain gitu. Itu kan menandakan berarti dia sebuah sebuah ya, bukan sebuah AI ya, berarti seorang manusia gitu. Jadi kita bisa ngakalin, bukan ngakalin ya, tapi untuk membuat hasilnya lebih baik gitu. Jadi kita menggunakan kosakata yang luas. Ya ibaratnya kita negasi kebiasaan dari AI itu sendiri. Jadi entah kita gunakan bahasa sinonim ya. Kalau saya biasanya mengganti bahasa sinonim atau pola katanya saya perkaya gitu. Misalkan tidak dengan menggunakan pengulangan kata ya. Misalkan satu dan dua, kita kan nggak bisa menggunakan dan ya. Terus kita bisa kata, lalu kemudian kan AI kayaknya nggak sampai polanya seperti itu. Mungkin kalau AI dan serta titik baru dilanjutkan dengan. Oke, jadi untuk bedah algoritma yang pertama kita kita optimalisasi di tingkat ketertebakannya ya. Jadi saya rasa para hadirin sekalian ya juga punya gaya bahasanya masing-masing yang AI nggak bisa tiru gitu. Jadi itu merupakan teks, bisa dibilang teks manusia ya karena punya tingkat ketertebakan yang tinggi. Ya bisa lanjut ke slide selanjutnya ke ya. Oke, bedah algoritma kedua yaitu Gaussian ya terkait variasi ritme kalimat. Ya ini sudah sangat ketebak sih. Mungkin mewakili dari yang pertama tadi ya ketertebakan. Dan ini merupakan variasi ritme dari kalimat. AI biasanya ya sering menggunakan struktur monoton. Mungkin kalau di pelajaran bahasa Indonesia SPOK-nya ya itu-itu aja gitu. Ya, sebagai contoh ya misalkan AI biasa dia menjelaskan sebuah definisi AI adalah teknologi. Teknologi ini bagus, banyak perusahaan yang menggunakan AI. Itu kan hasil dari AI ya. Sedangkan kita bisa mengelaborasi kata yang AI hasilkan tadi contohnya, ya meskipun AI menjanjikan efisiensi yang luar biasa, ternyata pada tahap implementasi itu sangat sulit. Mungkin bisa kita temui beberapa obstacle atau tantangan
khususnya pada etika penggunaan. Jadi haruskah kita menolak AI? Nah, itu kan berarti versi manusianya tuh. Kita sudah bermain kata-kata lah ibaratnya. Kalau AI tadi ya, definisinya apa, manfaat, yang mungkin 5W1H-nya merupakan pola umum gitu. Sedangkan kalau manusia ya dia dinamis, kita bisa taruh emosi di situ atau lebih emosional, panjang pendeknya bervariasi. Ya, ini berarti manusia jauh lebih tinggi daripada AI ya. AI merupakan sebuah teknologi. Ya berarti burstiness yang tinggi bisa jadi dari hasil apa ya? Hasil dari manusia itu sendiri ya. Kita bisa menggunakan AI sebagai referensi terus kita kembangkan. Itu mungkin lebih lebih wise-nya di situ. Oke, next ke slide selanjutnya Kak Fika. Oke, ya ini merupakan blind spot ya. Ibarat di jalanan kita menggunakan motor dan mobil itu punya blind spot. Ternyata di teknologi punya blind spot algoritma, yaitu bahaya false positif. Oke, bisa jadi tulisan saya itu dianggap sebagai tulisan AI gitu, karena mengandung false positif. Oke, terus poin selanjutnya sering menimpa tulisan dari mahasiswa yang non-native English speaker. Ya mungkin ini terjemahan dari Google Translate ya. Kita copy paste, ya itu mungkin struktur kalimatnya sangat sangat apa namanya? Sangat terbaca gitu. Oke, sehingga itu menghasilkan perplexity yang rendah. Ya, bisa jadi karena kita terbiasa pakai AI ya, kita mengadopsi pola kalimat AI dan itu diterapkan di kehidupan perkuliahan. Ya, mungkin kita bisa terkena ya, atau di fase kita terkena blind spot algoritma. Ya, dan mungkin tiap-tiap mahasiswa bakal punya gaya bahasa masing-masing itu untuk menghindari blind spot ya, khususnya di false positifnya. Oke, next slide, Kak Vinka. Oke, pada saat ini terkait adaptasi evaluasi dan juga kebijakan seperti yang gambar yang terlihat ya, merupakan lampu kuning berarti AI ini bisa kita bilang teknologi yang bisa bagus bisa juga enggak gitu. Oke, karena rentan error dari hasil AI tadi ya. Misalkan ini kita membuat sebuah dokumen dengan full AI. Pada saat kita tes atau kita cek skor di AI detektor, yaitu kita mendapatkan misalkan hasilnya hampir 80%, itu kan berarti 80% memang hasil dari AI ya. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi atau ngejudge mahasiswa ini menggunakan AI 100%. Atau mungkin melakukan apa ya, melakukan punishment ya ketika mahasiswa ketahuan full menggunakan AI gitu. Karena skor dari AI detektor pun ya itu belum tentu 100% benar juga. Jadi kita bisa jadikan referensi. Jadi jangan langsung memberikan vonis ya. Kita bisa melakukan assessment terkait sidang lisan atau ujian lisan atau mengubah jenis tugasnya gitu. Ini yang saya sering lakukan di mata kuliah saya ya. Jadi saya sudah mengganti metode asesmennya, bukan terkait definisi segala macam, tapi lebih ke opini atau bahkan langsung ke ujian secara lisan ya, atau kayak wawancara gitu. Itu sangat menghindari untuk apa ya, penggunaan AI yang berlebihan. Ya, next slide, Kak Indah. Oke, ini nampaknya. Baik, di slide ini kita bisa menerapkan ya, mungkin dari level akademik dulu tentang SOP terkait penggunaan AI. Kita bisa menaruh wisdom atau kebijaksanaan masing-masing sivitas akademik ya, sampai ke filterisasi manusia. Sebagai contoh ya, ini mungkin bisa diterapkan juga di lembaga pendidikan masing-masing. Oke, SOP yang pertama terkait drafting. Ya, drafting berarti EM menyajikan data mentah dan juga struktur
kalimat ya atau pola kalimat yang mentah gitu. Oke, ini kita gunakan AI sebagai teman brainstorming ya. Jadi kita bisa menyuruh AI buatkan struktur kalimat terkait topik A, B, C, D misalkan. Kalau kita beri outline-nya malah lebih bagus. Setelah AI menghasilkan, terus kita filter nih. Apakah yang AI hasilkan itu apakah fakta atau tidak. Jadi tugasnya manusia memang khususnya di penggunaan AI agak panjang ya. Karena kita perlu nge-cross check yang dihasilkan AI itu benar atau tidak. Terus kita baru bisa menginjeksi ya atau memberikan kebijaksanaan manusia itu untuk memperkaya hasil dari filterisasi tadi. Kita bisa menambahkan apa ya, study case mungkin atau penerapan di masyarakat itu juga bisa ya. Karena seperti yang saya tahu AI biasanya kalau kita suruh membuatkan definisi ya udah dia bakal menampilkan definisi gitu. Jadi kita nge-bridging untuk topik selanjutnya atau bahasan selanjutnya ya agak PR ya. Jadi itu perlu apa namanya? Perlu peran manusia juga di situ. Oke, kita bisa menambahkan argumen juga sampai bahkan empati menurut perspektif kita ya di sebuah studi kasus yang kita tampilkan atau kita sajikan. Terus poin keempat atau hasil akhir. Jadi teks bisa menjadi orisinal karena sudah melalui SOP khususnya dua proses sebelumnya yaitu filterisasi fakta dan juga injeksi wisdom. Itu bisa dibilang original ya karena tidak 100% AI, mungkin 20% AI, 80%-nya kita. Ya, outputnya teks menjadi original, mungkin perplexity atau burstiness-nya tinggi ya, sehingga itu bisa dibilang sebagai tulisan manusia. Ya, karena mungkin memuat ya analisis tajam atau bahkan sampai opini kita ya. Karena saya rasa ya AI nggak bisa beropini sebebas manusia ya, karena mereka mesin gitu, tidak punya kebebasan berpikir. Oke nih, bentar, ini slide terakhir ya, kayaknya. Kak Vinda ya. Oke, baik, ini kayaknya slide terakhir ya, Pak hadirin sekalian. Oke, nanti kita bisa bridging sedikit untuk sesi kedua. Oke, ini ada satu poin ya dari penggunaan AI, khususnya pada etika penggunaan AI. Jadi integritas tidak bisa digantikan oleh probabilitas statik yang AI hasilkan. Jadi integritas bisa jadi integritas informasi, integritas kompetensi yang manusia punya itu tidak bisa digantikan oleh hasil AI yang berupa probabilitas statistik. Di dari awal materi dari awal materi tadi kita sudah membahas terkait ternyata AI tidak perlu kita takuti ya karena mereka teknologi gitu. Jadi yang perlu ditakuti si pengguna AI-nya ya, dia menggunakan AI dengan baik atau tidak gitu. Dan juga posisi manusia di antara teknologi ya mereka paling atas ya. Karena mereka yang membuat, mereka yang memberikan batasan, dan juga mereka yang menentukan teknologi ini untuk kebaikan atau tidak. Oke, baik. Kayaknya sesi ini saya cukupkan. Jadi nanti pada sesi selanjutnya akan membahas terkait teknik dan juga praktik para proses sistematis dalam menurunkan similarity index. Oke, baik. Tampaknya cukup ya, Baik, sehingga baik. slide-nya kayaknya sudah slide terakhir ya ini. Ya, materi yang sangat padat ya Pak dan sangat berdaging kalau istilah sekarang ya Pak. Jadi Ya, benar Kak materi Binta. yang sangat padat dan mencerahkan dan tentunya membuka pengetahuan baru kita berpikir bagaimana berpikir kita semua. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iwamawan atas materinya. Ya, dapat saya garis bawahi bahwa satu pesan kuat dari beliau yaitu bahwa integritas tidak bisa digantikan oleh probabilitas statistik. Kita telah belajar bahwa AI detektor mengukur keterlambatan atau perplexity dan variasi ritme kalimat. Kuncinya ada satu,
yaitu filterisasi ke fakta dan tentunya injeksi human wisdom di dalam naskah kita. Baik, sesi selanjutnya itu kita tanya jawab dahulu ya Pak, karena saya lihat ada pertanyaan masuk di kolom chat, Ya, baik yaitu Pak Vinky. yaitu saya mau bertanya Pak, ini dari Ibu Denta. Dilihat dari materi yang sangat menarik ini, Pak. Bagaimana penerapan praktis parafrase sistematis dan strategi menurunkan similarity index pada publikasi karya ilmiah? Mungkin silakan Bapak bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Ibu Denta. Oke, baik. Terima kasih Bu Denta atas pertanyaannya. Oke, ini mungkin saya bisa jawab menurut kebiasaan yang saya lakukan nih. Ini murni opini saya atau kebiasaan yang biasa saya lakukan. Untuk para proses sistematis, itu saya biasanya menggunakan sinonim kata. Dalam artian, ini saya masih menggunakan pola kalimat yang baku. Misalkan kayak definisi, yaitu bisa jadi apa ya? Bisa jadi uraian, atau mungkin adalah bisa pakai ialah, yaitu, atau mungkin kita bisa rombak pola kalimatnya dari khusus teknik parafrase ya. Soalnya saya pernah menerapkan teknik parafrase seperti itu. Ini belum tersistematis ya Bu Denta ya, jadi nanti bisa dikembangkan lagi. Yaitu mungkin persentase plagiarisnya itu turun hampir 5 sampai 10% ketika saya menggunakan apa ya? Menggunakan teknik itu gitu. Jadi kadang saya putar-putar, bukan putar-putar ya, tapi lebih ke pola kalimat, bisa jadi definisi itu ialah dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke apa namanya? Lebih ke teknik pola kalimat dan juga strategi menurunkan similarity ya. Itu mungkin seperti itu ya. Saya kadang mengutip itu saya nggak copy paste, lebih tepatnya Bu Denta. Jadi saya olah lagi. Maksudnya kita mengolah lagi itu tanpa menghilangkan makna dari kalimat tersebut gitu. Kita bisa merubah sedikit kalimat. Soalnya seperti yang dilihat tadi ya, kalau plagiarisme itu lebih ke dia mencocokkan melalui string matching tadi ya. Berarti kan itu kalimat yang ada di database-nya Google, itu kalau sama persis bakal terdeteksi. Ya kita belok-belokin dikit lah kalimatnya tanpa merubah makna secara keseluruhan. Oke, sudah terjawab Bu Denta, ini yang biasa saya lakukan seperti itu sih. Walaupun agak PR ya, tapi demi karya apa ya, demi orisinalitas itu memang harus dilakukan gitu prosesnya. Oke, oh ini ada dari Kak Daniel. Tuh Kak Vingka nanti materinya apakah Iya bisa Pak, di-share? nanti bisa, tentunya bisa ya Pak. Dan nanti saya akan share melalui grup webinar nanti setelah sesi webinar selesai. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Mbak Pak, baru masuk dari Pak Miftahur Rahman. Menurut Bapak, jika di masa depan AI mampu menghasilkan tulisan akademik yang sangat mirip dengan karya manusia, lantas apakah fokus integritas akademik seharusnya bergeser dari siapa yang menulis menjadi siapa yang bertanggung jawab atas isi dan argumen tulisan tersebut, Pak? Wah, pertanyaan yang sangat bagus juga ini, Pak. Mungkin Bapak bisa menjawab. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kak. Wah, ini Pak Miftahur Rahma ya. Ini Pak apa Ibu ya? Oke, jadi ini menarik ya. Ini lebih ke visioner question. Oke, ini karena pertanyaannya untuk saya, jadi jawabannya tentu saja opini saya juga seperti itu ya Bapak ya. Ini nanti bisa jadi bahan referensi juga atau bahan apa ya, bahan refleksi juga. Kayak menurut saya di masa depan AI, oke ini mungkin tidak 100% ya. Ini karena seperti yang saya bilang tadi, wisdom dari seorang manusia itu kita bisa ngeset AI itu bisanya sampai mana aja gitu.
Otomatis kalau boundariesnya jelas, berarti AI kan tidak bisa menyamai atau bahkan melebihi manusia ya. Ya kalau analoginya kita nggak bisa melebihi sang pencipta gitu. Jadi ini menurut saya bisa 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 kita batasi agar tidak sangat mirip gitu. Kecuali kita sudah menggunakan AI itu dari lama dan AI itu sudah tahu pola kalimat kita, ya itu mungkin bisa mirip tapi versinya saya gitu. Versi Muhammad Iman Aulia, AI-nya bakal menghasilkan tulisan ya dengan gaya saya. Atau kita bisa setting di AI, jadi kita jangan aktifkan personalisasi data. Biar AI nggak ngeriset kita nih. Itu merupakan satu kiat juga sih. Oke, kalimat selanjutnya lantas apakah fokus integritas akademik seharusnya bergeser dari siapa yang menulis menjadi siapa bertanggung jawab. Oke, ini bisa saya gabung Pak Mufti apa nih? Mufti Harum ya itu ya Pak Mufti ya. Jadi ini bisa saya gabung karena penelitian itu kebiasaan manusia ya ngeriset. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai autor tetap menulis, kita sebagai penulis atau kontributor terbesar di tulisan atau penelitian atau karya apapun yang dihasilkan gitu. Terus kita bisa kasih statement bahwa penelitian atau karya tulis ini dibuat dengan bantuan AI pada bagian mananya. Jadi kita tidak apa ya? Jadi kita tidak takut pada AI gitu, tapi kita jadikan AI sebagai kolaborator dalam penulisan. Jadi itu bakal lebih baik, lebih transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Pak Mufti Haru Rahmah. Apakah sudah terjawab, Pak Mufti? Itu menurut opini saya, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti. Baik, bagaimana Pak Mufti? Sudah terjawab ya atas opini dari jawaban dari Pak Imawan. Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan yang masuk dari Ibu Media Veronica. Izin bertanya Bapak, jika mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI untuk brainstorming, parafrase, atau penyusunan kerangka tulisan, menurut Bapak bagaimana desain asesmen yang efektif bagi kami para dosen agar dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan orisinalitas mahasiswa? Mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Media Veronica. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Vinka. Oke, baik Bu Media Veronica. Ini berarti menandakan Ibu seorang dosen ya. Oke, baik. Kita berarti saya ganti role sebagai dosen dulu ini. Oke, baik. Ji- if mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI untuk serangkaian proses, oke, jadi ini lebih ditekankan di asesmen yang di Bu Media. Oke, ini mungkin saya belum menggaungkan di UNIF ya. Nih saya bukan cuman ya, tapi saya melakukan sebuah eksperimen lebih tepatnya eh, terkait hadirnya AI di kehidupan kampus itu. Jadi asesmen yang biasa saya gunakan, misalkan CPMK-nya terkait suatu topik ya, contohnya kayak di mata kuliah yang saya ampu kayak komunikasi data dan jaringan komputer, mereka berarti harus paham nih, harus paham tentang topologi jaringan, komponen dalam membuat topologi jaringan, sampai ke simulasi. Mungkin tuh 3 CPMK di mata kuliah. Terus sub CPMK-nya kita breakdown lagi. Jadi misalkan di level taksonominya menjelaskan, berarti kan itu mereka dapat menjelaskan atau mengingat definisi. Yaitu mungkin asesmennya bisa dalam bentuk langsung ujian, bukan ujian tertulis ya, tapi kayak kita forum, kita tanyain satu-satu nih. Mungkin itu bakal lebih membatasi terkait apa ya, AI itu nggak nggak berdampak lebih lebih apa ya, lebih jauh gitu Bu Media. Mungkin lebih asesmen seperti itu. Oke, ini kan biasanya kalau asesmen harus ada yang dicapai ya. Terkait itu ya orisinalitas
itu saya biasa tekankan ke mahasiswa, ya mungkin saya doktrin sedikit, jangan gunakan AI sepenuhnya gitu. Saya lebih menekankan kalian sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kalian itu punya apa ya? Punya kompetensi dalam berpikir kritis, jadi jangan mau kalah dengan teknologi. Jadi sehingga beberapa mahasiswa yang mungkin sudah, oh benar juga nih kata Pak Imawan, mungkin kita menggunakan AI pada bagian tertentu aja, atau pada bagian finishing itu juga bisa. Jadi bentuk asesmennya lebih tepatnya tidak pada tekstual ya Bu Media, tapi lebih ke diskusi interaktif, bisa jadi FGD, atau mungkin kayak sidang mungkin ya. Jadi nanti pada saat ujian CPMK atau ujian akhir CPMK, ya mahasiswa disuruh kayak sidang gitu, jadi face to face menjelaskan terkait beberapa pertanyaan. Itu bakal lebih lebih terukur di situ. Itu biasa yang saya lakukan seperti itu ya, Bu Media. Mungkin Bu Media punya bentuk asesmen lain, ya itu bisa dijadikan referensi. Jadi semoga bisa menjawab ya, Bu Media Veronica. Jadi bagaimana Ibu Media Veronica? Semoga bisa terjawab ya dari pertanyaan Ibu tadi. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Hamzah. Pak mau tanya, ketika saya sudah tentukan outline hingga final final dan AI menggenerate untuk membuat isinya, lalu ketika dibaca saya koreksi hingga 30% karena setelah divalidasi sisanya cocok dengan hasil riset saya. Jadi apakah karya tersebut bisa diakui milik saya sendiri? Jadi bagaimana menurut Bapak? Waktu tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Pinka. Oke, baik, Pak Hamzah. Oke, ini kondisi di sini kan berarti Pak Hamzah sudah ngedrafting outline ya. Ibaratnya kalau outline itu sudah sekitar 50 sampai 60%. Jadi kan mungkin bisa saya terjemahkan AI di sini mungkin buat ngepoles ya atau finishing dari outline yang Pak Hamzah buat. Menurut saya ini ada part yang penting ya Pak Hamzah. Jadi yang tidak bisa AI susupi itu pada bagian metode, mungkin metode bisa, tapi biasanya setelah metode sampai discussion sampai hasil itu sudah ranahnya dari manusia. Mungkin kayak apa ya? Kayak teori pendukung di bab 2 kan biasanya. Atau kalau di jurnal penelitian di poin kedua itu terkait teori pendukung gitu ya, itu mungkin dari AI masih bisa digunakan ya, karena kalau menurut saya teori ya dari zaman dulu sampai sekarang ya mungkin teori itu bakal sama gitu. Jadi kalau kasus di Pak Hamzah ya karena outline ini saya anggap Pak Hamzah sudah membuat outline secara penuh ya. Jadi hasil sudah ada. Jadi tugas saya cuman menaruh nih outline hasil outline Bapak ke template yang sesuai misalkan atau sesuai dengan struktur template atau apa ya template jurnal penelitian atau skripsi ya bahkan ya. Kalau itu kalau itu menurut Pak Hamzah layak, dalam artian Pak Hamzah, wah ini kayaknya boleh nih jadi karya tulis saya karena kepemilikan apa ya kepemilikan penelitian itu ya dari manusianya sendiri ya Pak Hamzah ya. Dia yang menentukan judul, mungkin teori ya kita bisa gunakan AI atau sumber atau daftar pustaka yang kita punya, sampai ke hasil ya kita yang melakukan gitu. Kita melakukan dalam artian kita tahu model matematikanya seperti apa, flowchartnya seperti apa, sampai ke hasil. Ya mungkin kalau sekarang banyak juga AI yang menggunakan apa, kita bisa buat coding untuk melakukan processing pada model atau metode tertentu. Tapi kan pada akhirnya kita membuat sebuah alat ya Pak Hamzah. Jadi bahan bakar di penelitian atau karya tulis itu data. Kalau datanya real dari Pak Hamzah dan topiknya unik ya unik dalam artian tidak ada yang sama, yaitu menurut saya sah-sah aja sih. Karena kalau dari porsi apa ya, porsi kontribusi kita atau Pak Hamzah sendiri sebagai penulis atau sebagai peneliti itu lebih tinggi daripada AI. Let's say yaitu 6, Pak Hamzah 60, AI 40, yang
Kalau saya biasanya perlu finishing juga ya. Setelah finishing dari AI, saya proofread lagi nih. Kalau saya proofread, oh ini kayaknya tanpa tanpa mayor revisi sudah layak nih ya, berarti apa adanya seperti itu. Atau mungkin Pak Hamzah punya teman yang lebih ahli, atau misalnya sebagai mahasiswa punya dosen yang enak diajak diskusi, ya mungkin bisa minta beliau gitu. Bisa minta beliau untuk, misalkan Pak, saya minta tolong di proofread dong naskah apa ya, manuskrip jurnal penelitian saya. Kan berarti kalau ada ahli terlibat, itu bakal lebih apa ya, meyakinkan, atau kita bisa mengambil keputusan yang sesuai. Seperti itu ya, paham saya. Jadi lebih ke porsi kontribusi aja sih. Kalau paham saya lebih banyak, ya mungkin itu bisa dianggap karya paham saya sendiri. Tapi dengan catatan, biasanya di template jurnal penelitian itu ada satu sesi untuk menerangkan nih, untuk menjelaskan. Jadi AI pada penelitian ini pada bagian mana? Itu lebih lebih baik jujur di situ gitu loh, Pak Hamzah. Jadi topiknya Pak Hamzah murni dari idenya Pak Hamzah. Pak Hamzah melakukan proses dari mulai sampai selesai, terus dengan bantuan AI, ya mungkin akurasi penelitiannya bakal naik signifikan atau mungkin mendekati 100%. Ya itu berarti kan sebuah keberhasilan ya, dalam artian diwujudkan dengan bantuan AI. Jadi seperti itu ya, Pak Hamzah. Semoga bisa menjawab. Jadi bagaimana Pak Hamzah apakah pertanyaannya sudah terjawab ya oleh Pak Imawan? Saya harap bisa terjawab ya dari pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Pak masuk, tapi lewat private chat saya ini Pak. Bagaimana? Apakah bisa bisa satu pertanyaan lagi ya Pak? Oke, kalau saya masih aman ya, Mbak Ah ya, Toka Vingka. Ini takutnya rundownnya kan tidak sesuai dengan rundown ya. Saya takutnya itu sih. karena Kalau kalau ada satu pertanyaan lagi boleh. Ini mungkin ah ya, yang last question ya. iya. Karena tadi lebih banyak ke opini, ini ada dari Ibu Anissa, pertanyaan lebih ke teknik ya Pak. Oke. Bagaimana teknik dan praktik parafrase sistematis yang benar, Pak? Serta apa saja strategi taktis yang efektif untuk menurunkan similarity index pada naskah ilmiah kita, menurut Bapak sendiri? Mungkin Bapak bisa dijawab dan sedikit prakteknya, Pak. Oke, kalau sedikit praktek, tunggu sebentar ya. Saya coba, ya, coba tampilkan contoh di ini. Ya, tapi ini nggak apa-apa ya, Kak Bingka, kalau saya Bisa, Pak. tiga Silakan, halaman. silakan, silakan. Ini saya coba izin share screen dulu. Saya coba nih ya. Saya coba gunakan ini ya, misalkan. Oke, ini sebagai simulasi ya. Oke, ini kan sesuai AI. Ini sudah nampak ya? Iya, Pak, sudah nampak. Oke, oke. Ini point of view yang biasa saya lakukan. Jadi saya biasanya, ini sebagai contoh, misalkan saya pengen bahas tentang AI itu apa sih? Terus saya memberikan hasil, dan ini mungkin sudah terpola banget nih. Oke, kita ambil contoh ini ya. Tapi saya biasanya saya prompting dulu satu proses, nanti baru saya edit-edit di sini ya. Saya biasa kasih prompting gini. Terus saya buat kalimat di atas menjadi lebih natural dengan bahasa.
Indonesia yang baku dan lazim mudah dipahami. Jadi bisa menambahkan prompting. Mungkin sebagai penanya Bu siapa nih? Saya mungkin bisa mengembangkan prompting. Prompting juga menurut saya apa ya, skill yang harus dipelajarin juga sih dengan adanya AI. Jadi ibaratnya kalau kita chef ya kita bisanya masak masakan Asia ya itu mungkin skill khusus ya. Begitu juga dengan masakan yang lain. Jadi kalau analoginya seperti itu ya kita mengembangkan ada namanya istilah prompting engineering ya. Itu bisa di searching nanti atau mungkin bisa diperdalam kayaknya ada beberapa pelatihan juga terkait prompting engineering. Ya ini kita tambahkan ini ya prompting yang biasa saya lakukan. Ini mungkin dengan kata perintah ya kita kita buat ulang ya menjadi lebih natural dengan bahasa Indonesia yang baku dan lazim serta mudah dipahami tanpa menghilangkan maknanya. Oke, kalau ini sudah diproses, nanti dari hasil kita coba proses lagi ya sesuai dengan faktanya. Oke, kalau dilihat dari hasil ini mungkin sudah lebih ya, sudah lebih better. Jadi mungkin kita bisa gunakan langsung ini atau kita bisa pangkas kata-katanya seperti ini. Ini kan dari atas misalkan cara kerja AI menurut artikel BINUS. Jadi di sini langsung to the point. Menurut BINUS University, AI bekerja dalam mengolah data dengan mengolah data dalam jumlah besar melalui algoritma tertentu. Nah, kita bisa ubah di sini kata khusus menjadi algoritma spesifik atau algoritma spesifik ya yang lebih cocok untuk mengenali pola tertentu. Misalkan kita bisa kasih contoh lagi ya bukan untuk ya atau pada implementasi pengenalan pola tertentu itu juga bisa. Terus kualitas dan juga volume data yang dapat dipelajari berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan sistem tersebut. Ini mungkin masih bisa diparafrase atau kita rubah beberapa kalimat yang mungkin lebih apa ya, yang mungkin lebih enak dibaca seperti itu. Terus saya biasanya saya cari kalimat yang agak ganggu ya, misalkan kayak algoritma khusus, mungkin algoritma spesifik dan lain-lain. Itu bisa menurunkan apa namanya plagiasi ya. Jadi pertanyaannya tadi seperti itu ya, Pak Fingka ya. Mungkin dari hasil AI kita bisa kembangkan lagi gitu dengan versi kita masing-masing. Kalau saya biasanya menggunakan apa mengganti dengan sinonim yang paling mendekati gitu. Maksudnya kita geser sedikit tapi tidak mengubah maknanya. Oke, baik, Kak Vinka, apakah ya semoga bisa menjawab ya dari penanya terakhir. Wah, Jadi seperti luar itu. mm, luar biasa sekali ya Pak untuk jawabannya dan praktisinya juga termasuk ilmu baru terkhusus untuk saya sendiri Pak. Terima kasih banyak. Ya, siap, Semoga sama-sama. bisa kita selami lagi lebih dalam tentang materi ini di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Pak. Ya, siap. Jadi Oke, se- nanti ditunggu jadi ya dari sebelum Mas Medi. Kalau siap saya Pak. diundang Ya lagi. sih. Siap Pak. Jadi sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, kami mewakili keluarga besar Nasmedia dan seluruh peserta yang hadir mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Imawan atas kesediaan waktu, ilmu, serta jawaban-jawaban yang sangat praktis dan solutif pada sesi diskusi tadi. Baik, pemaparan yang Bapak berikan benar-benar membuka cakrawala pengetahuan baru kita semua. Jadi, eh, kami semua mengenai pentingnya menjaga marwah integritas akademik di era kecerdasan buatan ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk studi doktoralnya, Pak, serta aktivitas tridharma Bapak di Yogyakarta. Oke, Baik, terima kasih Bapak, Kak Vinka. Ibu,
Baik Bapak Ibu rekan akademisi sekalian, seperti yang telah ditegaskan oleh narasumber kita, integritas ilmiah tidak hanya berhenti pada proses penulisan yang bersih, tetapi juga bagaimana kita memilih ekosistem hilirasi naskah yang aman, transparan, dan berintegrasi tentunya. Sebagai jembatan menuju implementasi nyata dari materi hari ini, draft buku ilmiah yang berkualitas tentunya memerlukan sistem validasi dan pelindungan yang akurat. Oleh karena itu, mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pengenalan penerbit Nasmedia sebagai pendukung ekosistem pendukung naskah dari penerbit Nasmedia. Kita akan simak pemaparan singkat selama 10 menit mengenai inovasi dan layanan penerbitan modern berbasis teknologi tentunya. Mari kita cari tahu bagaimana platform ini dan mempercepat ke kredit atau KUM dan mengamankan hak cipta karya Anda secara optimal. Kepada perwakilan dari tim penerbit Nasmedia, waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Jidan, Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pertama-tama yang terhormat Bapak narasumber kita yang tadi materinya yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Imawan Aulia MKom. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kafli atau Mas Kafli sebagai Supervisor Operasional Nasmedia. Yang terhormat kepada moderator saudari saya Vinka. Baik. Baik. Perkenalkan saya Lulu Anugrawati sebagai Customer Service Konsultan dari penerbit Nasmedia. Izin, kali ini saya akan menjelaskan layanan paket penerbitan dari Nasmedia. Kalau misalnya Bapak ada ide atau naskah yang ingin diterbitkan oleh melalui penerbitan Nasmedia, boleh hubungi setelah ini customer service atau moderator kami. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses menerbitkan buku, bukan hanya dari karya tulis saja, tetapi bagaimana menerbitkan buku menjadi personal branding bagi dosen atau guru. Nah,
Yang pertama ada kenapa harus memilih Nas Media. Nah, untuk Bapak dan Ibu, kenapa harus memilih Nas Media? Yang pertama itu proses cepat. Nah, untuk paket penerbitan kami ada proses cepat yaitu 14 hari kerja yaitu pada paket eksklusif. Yang kedua, mudah dan penulis didampingi secara eksklusif. Jadi mulai dari awal paket penerbitan Bapak Ibu setelah masuk naskahnya, kami dampingi oleh customer service. Selanjutnya, setelah Bapak deal akan didampingi oleh admin kami yaitu CSS. Yang ketiga, tidak ada pengalian hak cipta ke penerbit. Jadi, yang keempat, 100% royalti milik penulis. Jadi, untuk mengapa 100% royalti milik penulis? Karena penerbitan kami adalah self-publishing. Dan yang terakhir, cocok untuk pemula maupun profesional. Jadi, beberapa penulis kami ada dari kalangan guru, dosen, mahasiswa, atau umum yang kami dampingi hingga proses awal penerbitan hingga akhir. Selanjutnya, mengapa memilih Nas Media? Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu masih mencari penerbitan yang terpercaya, saya jelaskan untuk memilih Nas Media. Nas Media Nas Media menjadi anggota IKP terdaftar sejak tahun 2018. Nas Media juga pro penulis, sistem penerbitan yang 100% berpihak kepada penulis. Nah, kecepatan untuk proses penerbitannya, komitmen naskah terbit hanya dalam proses 14 hari kerja. Ini adalah proses paket penerbitan eksklusif. Nah, untuk hak cipta yang aman, terbit tanpa pengalian hak cipta. Jadi 100% penulis mendapatkan hak hak cipta yang aman atau haki. Anti ribet, proses yang mudah dan didukung layanan profesional. Dan yang terakhir adalah garansi. Garansi produk berkualitas atau uang kembali. Jadi maksudnya uang kembali jika naskah atau cetakannya Bapak tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya oleh admin atau CS, maka Bapak bisa garansi 100% kami mencetak ulang kembali. Next, untuk alur awal penerbitan. Nah, sebelum memilih paket penerbitan, Bapak atau Ibu memilih ide atau naskah yang akan dikirimkan ke CS konsultan dan memilih paket penerbitan. Yang kedua, mengirim naskah via email. Jadi via email ini bisa dikirimkan oleh via email, bisa juga dikirimkan oleh eh, tim Nas Media atau customer service konsultan. Dan yang ketiga, tim Nas Media akan melakukan editing atau layout. Nah, editing ini adalah di mana editor-editor profesional kami atau layout yang berkualitas yang bagus, berkualitas yang bagus. Nah, yang terakhir adalah proses ISBN. Jadi setelah Bapak proofreading dan layout masuk di proses ISBN. Jadi ISBN, setelah ISBN lalu lanjut cetak. Yang kelima adalah buku siap didistribusikan dan dikirim ke alamat Bapak dan Ibu. Next. Untuk pelayanan premium dari Nas Media, semua paket sudah mencakup fasilitas standar yang tinggi. Untuk legalitasnya, ISBN dan sertifikat penulis sudah ada. Yang kedua adalah distribusi. Distribusinya bisa melalui Google Playbook dan indeks Google Scholar. Nah, selain dari Google Playbook dan indeks Google Scholar, Bapak juga bisa distribusi melalui marketplace kami, yaitu Shopee dan TikTok Shop. Yang ketiga itu kualitas. Kualitasnya semua paket Nas Media itu sudah masuk kualitas plagiarism check, proofreading, serta cover dan layout. Nah, untuk outputnya tersedia pilihan hingga paket 10 hingga paket 30 paket penerbitan. Next. Untuk fasilitas yang didapatkan dari penerbit Nas Media yang pertama ISBN resmi, semua paket dari paket 10 sampai hingga paket 30 semua sudah include proofreading, desain cover dan layout, sertifikat penulis dan buku fisik dan siap terbit. Next. Nah, nah yang penasaran
paket-paket apa saja yang ada di Nasmedia, yaitu ada 3 paket. Yang pertama, paket 30 hari atau paket advance. Paket 30 hari ini mendapatkan 10 buku terbit, sudah mendapatkan ISBN, cover, layout, dan include dengan proofreading. Maksimal A5, boleh Bapak masukkan ukuran A5 atau B5 UNESCO. Kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya Bapak atau Ibu di atas ukurannya ada custom, ukurannya B5 ISO, B5 standar atau ukuran A4, boleh diskusikan sama customer service karena ada harga yang tidak termasuk di harga di paket advance. Nah, yang kedua itu paket express atau 21 hari kerja. 21 hari kerja mendapatkan paket 20 buku terbit. 20 buku terbit ini adalah 20 buku cetak yang didapatkan. Yang kedua ya mendapatkan ISBN, sertifikat penulis maksimal 180 halaman, update maksimal sampai B5 UNESCO yang seperti saya jelaskan sebelumnya di paket 30 hari kerja, mendapatkan 2 kali revisi, cover layout, dan support dari customer service 24 jam. Jadi untuk mendapatkan juga gratis ongkir, plagiarism check, elektronik ISBN, Google Playbook. Jadi perbedaan dari paket advance dan paket express, paket advance tidak mendapatkan Google Playbook, jadi hanya terbit ISBN saja. Dan sedangkan untuk paket express mendapatkan ISBN dan e-ISBN atau elektronik ISBN yang bisa Bapak masukkan di terbit e-book dan masukkan di Google Playbook dan terindeks di Google Scholar. Nah, yang terakhir adalah paket eksklusif kami yaitu 14 hari kerja. Nah, ini adalah proses yang paling tercepat dari paket penerbit kami, 14 hari kerja. Mendapatkan 30 buku terbit, ISBN dan e-ISBN, mendapatkan sertifikat penulis maksimal 200 halaman, upgrade maksimal di B5, A5 atau B5 UNESCO, mendapatkan 3 kali revisi, mendapatkan cover dan layout. Seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, mendapatkan gratis ongkir, elektronik ISBN, ISBN, Google Playbook, Indeks Google Scholar, dan proofreading. Nah, untuk paket penerbitan kami pendampingannya itu sampai buku jadi. Jadi dari proses awal pendampingan melalui CS dan yang kedua adalah proses pendampingan melalui admin CSS. Jadi Bapak akan dibuatkan grup khusus untuk paket advance, express dan eksklusif. Nah, di sana ada kami pandu mulai dari editor kami yang masuk dan tim layout kami. Nah, apabila Bapak Ibu sudah merasa paket penerbitan kami dari paket Express, Advance, Express, dan eksklusif sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, boleh konsultasikan bersama saya, customer service, dan moderator kami, Vinka. Semuanya. Insya Allah kami siap mendampingi mulai dari proses penerbitan, konsultasi, proofreading, layout, sampai hingga terbit. Semoga semoga buku ini menjadi karya yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan karya yang dapat membanggakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk Nasmedia Digital. Nah, untuk Nasmedia Digital ini adalah paket Bapak yang dapat Ibu dapatkan setelah deal melakukan pembayaran di pelayanan Nasmedia. Nasmedia Digital ini adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada penulis untuk memantau prosesnya. Jadi, untuk paket penerbitan Nasmedia memang eksklusif. Jadi, Bapak dan Ibu bisa memantau proses buku hingga klaim royalti, sudah prosesnya sudah di mana, apakah sudah di proofreading atau sudah terbit ISBN dan yang lain-lainnya. Untuk fitur-fiturnya, Nasmedia yang pertama, transparansi dan pencairan royalti 100% mudah. Penulis bisa pantau pencairan royalti yang berapa yang sudah didapatkan atau berapa yang sudah buku yang dijual di marketplace kami atau di Google Playbook-nya kami. Yang kedua adalah tracking naskah, mengecek buku yang sedang diproses penerbit sudah sampai di tahap mana, apakah sudah sampai di editing kah, layout kah, atau dicetak.
untuk tabung naskah. Nah, untuk tabung naskah ini, jika Bapak dan Ibu belum selesai naskahnya, contoh hanya di bab satu saja atau hanya di kata pengantar saja. Nah, Bapak dan Ibu bisa menabung naskahnya di sini. Jadi akan dipantau oleh tim editor kami. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh dijawab sama tim editor kami. Yang terakhir, manajemen karya. Akses seluruh portofolio buku yang diterbitkan bersama kami dalam dashboard sangat rapi. Nah, yang terakhir, saya mau jelaskan di sini tidak ada di slide untuk Nasmedia, teman Nasmedia. Jadi, teman Nasmedia ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan, kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai relasi atau teman yang dosen, guru, atau yang ingin menerbitkan di penerbitan Nasmedia, Bapak bisa mendapatkan fee sesuai dengan paket yang saya jelaskan tadi. Jadi, untuk berapa persen ke royaltinya, nanti bisa dijelaskan atau bisa chat oleh chat pribadi sama moderator kami tadi, Saudari Vinka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk penerbitan Nasmedia sudah eh, layanan-layanan Nasmedia sudah cukup. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lulu yang sudah menjelaskan tentang apa itu Nasmedia dan bagaimana layanan-layanan yang kita sediakan di penerbitan PT Nasmedia. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, yaitu masuk dari Ibu Denta lagi, yaitu layanan yang didapatkan saya tidak lihat ada haki. Apakah tidak termasuk haki? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Lulu, saya persilahkan. Baik, Ibu Denta Handra, layanan yang didapatkan tidak termasuk haki. Nah, dari layanan penerbitan yang saya jelaskan tadi, dari paket advance, express, dan paket eksklusif memang tidak termasuk haki. Jadi haki itu di luar dari pembayaran paket. Jadi untuk haki sekarang kami ada diskon Bapak dan Ibu dari harga 800.000, sisa 400.000. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, ada masuk dari Pak Miftahur Rahman. Untuk media digital itu sendiri bisa diakses di HP atau juga harus di laptop, Kak. Misalnya saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba mau tambah naskah di fitur tabung naskah, jadinya harus buka laptop atau bisa aja lewat HP, Kak. Mungkin bisa dijawab, Kak. Baik, terima kasih Kak Miftah. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk di Naspedia Digital, sebaiknya Kakak akses lewat laptop. Jadi kalau misalnya memang ada keperluan yang mendesak untuk naskahnya ada yang ditambahkan atau ada yang direvisi, boleh langsung dihubungi oleh admin kami, JSS, atau admin customer service kami. Jadi customer service kami yang akan melapor kepada tim editor atau sempat nih dia masih di proofreading. Jadi di proofreading itu bisa menambah menambah atau yang penting tidak mengubah dari ini. Yang penting naskahnya kakak itu tidak masuk di tim layoutnya, karena kalau misalnya kakak naskahnya sudah di proofreading dan kakak sudah fix sesuai dengan kemauan kakak, berarti naskah atau penambahan kata itu tidak bisa lagi kak untuk itu. Yang penting kakak kalau misalnya mau perbaiki bisa perbaiki pada tahap proses di proofreading. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak Lulu. Semoga Pak Mifharur Rahman bisa dapat dipahami dengan jawaban tersebut. Baik, karena waktu yang sudah sampai di penghujung acara dan rundown juga sudah di ujung, jadi terima kasih kepada Timnas Media
Bapak, Ibu, dan sekalian, sampailah di penghujung acara webinar nasional Nasmedia series ketiga pada hari ini. Sebagai pengumuman administrasi, panitia telah menyematkan link absensi pada kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu mengisi data dengan teliti guna keperluan penerbitan e-sertifikat dan klaim gift voucher penerbitan Nasmedia. Itu perlu di-highlight kembali, e-sertifikat maksimal H+7 dari hari kerja. Mohon Bapak Ibu bisa kembali dicek untuk di grup WhatsApp webinar untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikat nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kita, Pak Imawan Aulia MKOM, serta seluruh sivitas akademika yang telah hadir mengawali integritas ilmiah hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih